Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanif Muhil Anwar. Saya dari Sistem Informasi Universitas Telkom dengan NIM 1202194185. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu regresi linear sederhana, yaitu materi probabilitas dan statistika pada bab 8. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau pernah dengar gitu. Sebenarnya apa sih regresi itu? Ada yang tahu nggak? Coba kira-kira tebak regresi mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah baca di mana gitu. Kalau belum tahu, saya kasih tahu nih. Jadi regresi itu adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antar dua atau lebih. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas lebih spesifik lagi, yaitu pada regresi linear sederhana. Nah, ada yang tahu? Nah, jadi salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas independen terhadap variabel terikat atau dependen. Jadi ibaratnya seperti ini teman-teman. Variabel independen itu mempengaruhi variabel terikat atau mempengaruhi variabel dependen. Dan hasil dari variabel dependen juga berpengaruh, maksudnya terpengaruh oleh dari variabel bebas. Seperti itu teman-teman. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Jadi pada materi kali ini sebenarnya apa sih yang akan kita cari? Apa yang akan kita hitung gitu ya? Nah, poin yang pertama adalah koefisien korelasi. Ada yang tahu nggak koefisien korelasi itu apa? Nah, jadi koefisien korelasi itu adalah tingkat hubungan antar variabel. Sebelumnya tadi kan kita sudah membahas nih. Jadi regresi linear sederhana itu adalah hubungan antar variabel. Nah, dalam hubungan antar variabel itu ada yang namanya tingkat hubungan untuk mengukur besarnya pengaruh dari masing-masing antar variabel. Nah, jadi koefisien korelasi ini dirumuskan dengan R sama dengan N. N itu adalah kalau saya menyebutnya itu jumlah sampel yang diuji atau jumlah banyaknya sampel seperti itu. Nanti kita akan coba lihat di soalnya agar lebih mudah dalam memahami. Nah, rumusnya itu ada R sama dengan N dikali sigma XY. Jadi sigma XY adalah X dikali Y. Jadi ibaratnya itu ada variabel X dan variabel Y. Lalu dikurangi sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Lalu dikali dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Seperti itu. Itu rumus untuk menghitung koefisien korelasi. Nah, selanjutnya poin kedua yang akan kita cari adalah tentu analisis regresi linear. Jadi analisis regresi linear ini adalah bentuk hubungan antar variabel. Kalau tadi koefisien korelasi itu kan tingkat hubungan. Nah, kalau regresi linear ini adalah bentuk hubungannya, teman-teman. Biasanya kita akan menghitung menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus B dikali X. Dia nanti ada variabel X dan juga variabel Y. Jadi A itu sendiri yaitu memiliki rumus dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Lalu B itu sendiri yaitu rumusnya N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dikurangi dengan dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Oke, kita lanjut yaitu tentang
interpretasi koefisien korelasi. Ya. Jadi di sini ada dua grafik, teman-teman, yaitu grafik yang menurun dan grafik yang menarik. Menaik maksudnya, teman-teman. Menurut teman-teman nih, jadi interpretasi koefisien korelasi itu ada koefisien korelasi positif dan juga ada koefisien korelasi negatif. Nah, menurut teman-teman, manakah dari kedua grafik ini antara atas dan bawah yang koefisien korelasinya positif? Ayo, tebak, coba yang mana? Nah, jadi ya mungkin ada yang menebak yang grafiknya naik. Oh ya, betul sekali. Jadi koefisien korelasi positif itu apabila grafik dari X itu naik, teman-teman. Kalau X itu nilainya turun, berarti itu adalah negatif. Nah, jadi untuk mengukur interval koefisien korelasi itu ada ukurannya, teman-teman. Ada tingkat hubungan. Tadi kita kan sudah belajar koefisien korelasi itu adalah tingkat hubungan. Jadi tingkat hubungan itu ada ukurannya, ternyata, teman-teman. Nah, di sini adalah dengan interval koefisien 0 sampai 0,19 atau 0,99999, yang penting di bawah 2 itu kategorinya sangat lemah. Sedangkan 2 ini saya ada kesalahan nulis, jadi 2 sampai 0,2 sampai 0,39 itu tingkat hubungannya lemah. Terus kalau 0,4 ini ya, teman-teman, 0,4 sampai 0,59 itu cukup kuat. Kalau 0,6 sampai 0,79 itu kuat. Kalau 0,8 sampai 1 itu berarti sangat kuat tingkat hubungannya. Ini itu berlaku untuk positif atau juga yang negatif. Misalkan seperti ini. Ada koefisien korelasi bernilai 0,81. Nah, berarti masuk kategori yang mana? Yaitu yang tingkat hubungannya sangat kuat. Itu berlaku juga untuk yang positif ya, soalnya 0,81. Bisa juga untuk misalkan nilainya itu koefisien korelasinya adalah negatif 0,67. Nah, misalnya. Berarti tingkat hubungannya itu adalah kuat, tapi kuat positif. Oke. Kita lanjut. Kita langsung saja masuk ke contoh soal agar kita dapat memahaminya lebih mudah lagi. Langsung kita aplikasikan ke dalam soal. Nah, di sini ada tabel hasil pengukuran, yaitu variabel X adalah diameter batang pohon dan variabel Y adalah tinggi pohon dalam satuan cm. Di sini ada variabel X 1, yaitu maksudnya adalah dengan diameter pohon 1 cm, yaitu ada tinggi pohonnya adalah 30 cm. Dan seterusnya sampai tinggi diameter pohonnya 50 cm, maka tingginya adalah 1000 meter atau 10 meter. 1000 cm atau 10 meter. Nah, dalam soal ini ditanyakan tentukan tingkat hubungan atau yang sudah kita pelajari tadi, yaitu adalah koefisien korelasi. Betul sekali. Tentukan tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Lalu buatlah model regresi linear. Tentu regresi linear adalah yang sudah kita poin kedua, yang tadi kita akan cari tahu rumusnya. Yang sudah kita cari tahu rumusnya, maksudnya. Lalu yang ketiga kita akan coba memprediksi tinggi pohon. Jika memiliki diameter batang 70 cm, berapa kira-kira tingginya? Oke, langsung saja kita hitung. Pertama, tadi kan ada tabel nih, variabel dengan kolom X dan Y. Nah, teman-teman harus buat nambah kolom, yaitu hasil perkalian dari variabel X dikali Y, lalu X kuadrat dan juga Y kuadrat. Soalnya, nanti tabel ini akan kita gunakan untuk menghitung rumus koefisien korelasi dan regresi linear. Tadi kan ada tuh, misal XY kuadrat, nah
atau sigma X kuadrat, seperti itu. Jadi yang pertama, langkah pertama harus teman-teman lakukan adalah menghitung atau mengisi kolom-kolom ini gitu, yaitu hasil perkalian XY lalu X kuadrat Y kuadrat dari ini. Misalkan XY kolom sini itu yaitu 1 dikali 30 berarti 30, X kuadrat berarti 1 kuadrat yaitu 1, lalu Y kuadrat itu berarti 30 kuadrat adalah 900, dan seterusnya sampai di sini. Ini semua harus terisi teman-teman. Silahkan teman-teman bisa mencoba sendiri dimanapun teman-teman berada. Teman-teman coba. Kalau udah selesai nih, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, gimana? Hasilnya sama nggak? Yang sama seperti tabel yang saya buat. Coba. Kalau yang beda, coba disamakan ya. Oke, selanjutnya adalah kita harus menghitung jumlah dari masing-masing tiap kolom. Di sini ada 86, 8 itu dari sigma X atau jumlah dari 1, 5, 10, 20, dan juga 50. Dan seterusnya. Ini adalah jumlah dari masing-masing kolom atau kita sebut dengan sigma. Selanjutnya, kita kan udah buat tabel nih. Nah, kita akan memasukkan ke dalam rumus. Tadi kita akan menghitung koefisien korelasi. Oke? Koefisien korelasi adalah dengan rumus seperti ini, teman-teman. Tadi kita sudah bahas. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus. N adalah jumlah ini, sampelnya. Ini sampelnya kan ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita masukkan N5, lalu sigma XY. Sigma X-nya adalah yang ini. Nah, silahkan teman-teman mencoba sendiri, coba hitung untuk belajar dan latihan. Lalu selanjutnya ada dikurangi sigma X, sigma Y, dan seterusnya. Silahkan teman-teman coba masukkan aja dulu rumusnya. Dan juga jangan lupa juga masukkan angkanya, teman-teman. Kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kalau sudah, tinggal teman-teman hitung. Bisa pakai kalkulator agar lebih cepat. Atau kalau mau dihitung manual juga boleh sendiri untuk melatih ketangkasan. Maka akan diperoleh hasil dengan R sama dengan 0,993587639. Tadi kita kan sebelumnya udah belajar nih, yaitu tentang interval interpretasi koefisien korelasi ya. Jadi tingkat hubungan dari variabel X dan juga Y itu kan ada tingkat hubungannya tuh. Kalau 0,9 berarti kategorinya apa coba? Ya, benar banget. Kategorinya adalah sangat kuat. Oke, kita lanjut untuk mencari persamaan regresi. Atau untuk yang nomor 2 tadi. Persamaan regresi rumusnya kan Y sama dengan A plus B dikali X nih. Nah, A itu sendiri rumusnya adalah bla 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 sigma Y dikali sigma X kuadrat, dan seterusnya. Dan rumus B adalah N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y bla 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 bla. Nah, sekarang kita hitung satu persatu dulu. Berdasarkan tabel yang tadi nih, angkanya kita masukkan ke dalam rumus A. Kita kan menghitung rumus A nih. Nah, angkanya kita dimasukkan. Maka hasilnya adalah 1680 dikali 3026 dikurangi 86 dikali 5930, lalu dibagi 5, maka hasilnya adalah 0,2455388802. Nah, sampai sini kita keep dulu teman-teman, kita simpan dulu hasil dari A. Sekarang kita lanjut untuk menghitung hasil yang B. Nah, setelah dimasukkan, maka akan ketemu dengan angka seperti ini. Lalu kita hitung hasilnya, maka akan ketemu dengan nilai 19,50062. A dan B kita sudah ketemu nih, sudah menemukan nilainya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Maka jadinya seperti ini.
Y sama dengan 0,2455 3802 ditambah 19.562 dikali X. Itu adalah persamaan regresinya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Itu adalah memprediksi jika diameter batang pohonnya itu adalah 70 cm. Berarti adalah variabel X 70, benar banget. Nah, kalau variabel X-nya itu 70 atau diameter batang pohonnya 70, maka berapa tingginya atau berapa nilai variabel Y? Silahkan teman-teman bisa hitung dulu, yaitu 19 dikali 70 lalu ditambah 0,24 sekian. Kalau teman sudah, maka akan ketemu hasilnya yaitu Y sama dengan 1365. Maka kesimpulannya adalah jika pohon itu memiliki diameter batang 70 cm, maka tinggi pohon adalah 1365 cm atau tinggi 13 meter, teman-teman. Oke, seperti itu materi dari regresi linier pada video kali ini. Ya, sudah selesai. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham? Kalau teman-teman sudah paham, silahkan bisa like video ini. Kalau belum paham, jangan lupa tanyakan di komentar. Oke? Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikut adalah referensi dari materi ini, teman-teman. Oke, terima kasih. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.